Karena kalau misalnya ya orang tuh bisa mengalami banyak hal dalam hidup, tapi mungkin tidak sadar, jadi tidak bisa menemukan. Betul. Kita berdoa nih kayak Korean cerita, semua hal kita dasari dengan doa. Cuman kita tuh berharap bahwa doa itu seringnya yang tak pahami itu untuk mengubah keadaan. Ngopi di teras bareng Rian. Halo, ketemu lagi di Ngopi di Teras bareng Rian. Sekarang kita ngobrol-ngobrol bareng Cindy. Iya, halo. Cindy juga satu alma mater kita ya. Iya, betul. Satu alma mater, kebetulan saya kenalnya dari Bobby. Iya. Jadi ya baru kenal tapi udah diajak ngobrol. Gak apa-apa lah Kita ya, juga nyambung. pernah ngomong sebelumnya, cuman Betul. yang penting kita mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing aja lah dikit. Siap. Nah, ini kan Cindy ini di mana? Ini kita syutingnya di mana? Ini di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, di tempatku di Mie Ayam Suta dan Lumpia Rawit. Nah, itu nanti bisa mampir teman-teman di Mie Ayam Suta. Itu menunya apa aja, Sin? Iya, jadi pada dasarnya jual mie ayam halal, mie ayam biasa gitu, sama lumpia, sama oleh-oleh khas Semarang gitu lah ya. Boleh. Ini mau ngobrol-ngobrol soal apa dulu nih, Sin? Pertama kali nih, Sin. Mungkin kalau kita ngobrolin seputar keseharian, ya keseharianku sibuknya apa ya? Sibuknya sehari-hari mengurus warung, gitu ya. Terus sisanya mungkin ngurus alumni, ikut. Oh iya, ini pengurus ya. Salah satunya diajak gitu ya. Di KEKL. Ya, puji Tuhan. Jadi alumni Kolese Loyola di Semarang. Sama satu lagi mungkin kalau di gereja itu ngajar anak-anak sekolah minggu dulu, tapi sekarang remaja, nemenin remaja di gereja. Pir, betul. Ya, beda sama Pia ya. Iya, kalau Pia yang sampai SD, sampai sebelum komuni pertama. Kalau sudah remaja komuni itu lebih susah ya kayaknya. Remaja lebih susahnya dalam artian mungkin karena dinamis ya. Sudah mulai banyak ingin tahu, jadinya lebih energinya harus lebih banyak karena lebih banyak ngobrol toh sama mereka ya. Kalau PIR sama OMK tuh bedanya? Nah, bedanya jenjang aja. Sebenarnya sama, kelanjutan gitu kok. Jadi biasanya dari PIUT, kemudian PIA. PIUT itu usia dini, terus PIA itu anak, kemudian remaja, lanjutnya orang muda. Nah, batasnya itu kalau dari yang diinfo itu umur 9 atau 10 tahun sampai 15 tahun itu masih remaja. Nah, begitu 15 ke atas, berarti sudah SMA kelas 1 gitu ya, itu masuknya OMK sampai 35 tahun sebelum menikah gitu. Iya. SMA sebenarnya sudah masuk OMK, cuman kebanyakan pada misdiner. Kamu kok aktif gini nih, emang aktifnya dari dulu, apa baru-baru aja, apa gimana itu? Iya, aktif jadi di gereja dulu. bener juga. Tahu. Sebenarnya dulu malah nggak aktif sama sekali paling ya maksudnya walaupun sekolahnya Katolik gitu ya, ikut kegiatan gereja, KOR dan sebagainya, cuman bukan yang pelayan misdiner, bukan yang lektor tetap atau mazmur. Jadi maksudnya kalau dimintain tolong ya berangkat gitu, tapi bukan yang kan ada ya yang mereka-mereka ini yang sudah dari dulu sudah di gereja terus gitu, maksudnya kegiatannya. Berarti kamu aktif baru mungkin kuliah betul. SMA malah nggak aktif ya? SMA malah enggak, malah mungkin kebanyakan kegiatan toh bareng teman-teman. Jadinya malah aktif di luar sekolahnya itu jarang. Begitu kuliah kan waktunya lebih luang banyak. Jadinya bisa nyobain hal baru. Nah, itu yang mendorongmu untuk aktif tuh apa tadi nih, ikut-ikut temen, apa dorongan dari dalam diri juga kan nggak tahu kan. Kalau aku jujur kan, aku pribadi tuh aktif malah baru-baru berapa ya, setelah kerja malah aku tuh nyemplung di salah satu kategori itu di Choice kalau dulu. Itu umur 26 aku baru masuk, terus baru mulai ikut tim, terus ya mulai ikut kepanitiaannya di situ lah, baru mulai itu pun kalau mulai ini biasa kalau rata-rata dari kita tuh kecemplung ya. Bener. Jadi kayak nggak sengaja. Betul, nggak sengaja. Tapi kalau menurutku itu sebenarnya bukan kecemplung sih. Kalau kita suatu titik atau suatu masa kita aktif itu ya, itu kayaknya memang rencana Tuhan kita dimulai dari situ ya. Satu titik itu kita mungkin mulai bertumbuh. Ada turning point-nya lah ya yang buat akhirnya kok nyoba gitu lah ya. Nah, kalau kamu dulu mungkin kayak gimana?
awalnya itu? Kalau aku awalnya itu 2017 kok. 2017. 17 ada misa, waktu itu pergi ke Hmm. Kebon Kebon Dalem karena dulu SD-nya kan di situ, sekolah Hmm. minggunya di situ. Jadinya udah mengenal lingkungannya kan. Nah, ada pengumuman. Waktu itu masa berarti mungkin baru semester berapa ya? 3 menuju 4 kali ya. Itu ada pengumuman dibutuhkan kakak-kakak pendamping untuk mendampingi anak-anak di PIA. Nah, terus kayak, loh, oh open recruitment nih. Iseng. Iya, terus penasaran. Waktu datang ke sana, ternyata yang ngajar itu masih sama yang ngajar aku. Oh, Waktu aku kecil. Wah. Bayangin kan, jadinya kayak berapa tahun kemudian? wow, ini sudah berapa tahun kemudian sayanya sudah kuliah gitu. Ternyata yang ngajar masih sama. Jadi Ternyata barengan. memang iya, jadinya memang mereka itu regenerasi, tapi yang muda itu terus kemudian mungkin bekerja, berkeluarga, jadinya kan ganti terus. Sedangkan mungkin yang ini sudah pada senior, ini kan mereka sudah menetap ya di daerah tersebut, terus jadinya bisa setia gitu loh, selalu sampai hari ini gitu. Akhirnya bener pelayanan barengan jadinya sama yang ngajar aku. Wah, mantap banget itu. Kalau kamu pribadi tuh sebenarnya kayak ada pengalaman-pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman di apa ya, di jamah Tuhan ya. Iya, iya. Atau gimana mungkin gitu, ada nggak cerita yang spesifik gitu mungkin? Ada. Mungkin itu salah satu yang titik seperti yang Korean bilang kecemplungnya ya. Kecemplungnya Karena gimana? nggak mungkin setiap manusia itu nggak ada dorongan. Kita kan pasti punya dorongan untuk berbuat sesuatu untuk orang lain gitu ya. Sejahat-jahatnya orang pun, dia pun mungkin membantu sesama temannya yang jahat. Mungkin ya toh, iya kan. Ya, disitulah mungkin ada rasa kayak, loh ini guru-guru yang sudah berjasa nih waktu aku sekolah minggu, ini kok masih sampai ini melayani, pengen ikut, dampingin gitu. Dorongan itu menurutku kalau tanyain orang sampai ini aku nggak pernah bakal bisa menjelaskan ya. Karena orang mesti ngira kamu iseng atau apa. Tapi mungkin keisengan yang baik, yang positif, itu mesti ada peran Roh Kudusnya ya. Iya, betul. Ya kan, berarti memang mungkin pengen aja langsung. Betul, kayak pengen aja gitu. Tapi memang keinginan itu nggak bisa ditolak. Jadi kita ya wes lah, aku mau gitu. Iya betul, kayak apa ya, kepengen barang sesuatu gitu ya. Terus jadinya kita kayak coba dulu kan Coba kayak dulu. berawal dari coba, Betul. terus jadi kok keterusan terus ngajar gitu. Jadinya ya kalau ditanyain selalu mesti ditanya sama teman-temannya papa yang senior ya. Kamu kok mau, yang lain nggak mau gitu. Wah, jarang loh tanya sebenarnya. Roh Kudus juga tahu nih, karena bener-bener di luar diri kadang. Maksudnya nggak ada yang maksa, nggak ada yang apa ya, kayak mendorong gitu-gitu, tapi ya tadi, nah mungkin itu yang disebut panggilan. Panggilan. Seneng Dan gitu setia ya. di situ kan. Iya, jadi padahal sebenarnya kalau pelayanan, kalau peer itu menurutku ya cukup berat ya mungkin ya, kayak ngurusi gitu. Kalau kita nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera di situ ya nggak bisa suwi. Betul, Nah, betul. kamu di situ mungkin ada teman-temanmu sing nggak seniormu itu lain-lainnya mungkin. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata kalau Tuhan bekerja itu maksudnya kita tuh nggak pernah tahu ceritanya. Jadi ada anak-anak, teman-teman kalau di PIA Kebon Dalem ya, ini sekolah minggu, itu yang mereka waktu SMP dapat tugas sekolah untuk dampingin pendampingan iman. Kemudian mereka akhirnya lanjut, jadi malah di bawahku. Jadi yang seumuran Cindy itu sekarang malah saya seumur 26. Nah, jadi malah yang 26 ini pada aktif di OMK, kemudian yang mengajar itu mungkin 1-2, sisanya itu malah lebih muda. Jadi usia kuliah. Malah banyak temen muda banget. Muda ya. Iya, malah muda-muda yang mereka mungkin nggak aktif misdiner tapi malah mendampingi. Gitu. Jadi nggak misdiner malah membantu. Malah mereka panggilannya di PIR, di PIA gitu. Kalau kejadian-kejadian atau peristiwa sing memorable pas di pelayanan di sana gimana? Ada nggak? Pelayanan di sana banyak sih. Yang mungkin yang paling wah nggak iso lali gitu. Ini menarik, tapi aku nggak tahu ini ceritanya. Ini nggak habis pikir lah teman-teman. Jadi mendampingi di sana itu kan banyak orang ya, bareng teman-teman. Nah, salah satunya yang paling berperan, yang maksudnya orang panggilan itu kan nggak selalu kuat ya. Maksudnya bisa kita itu semangat terus gitu. Kemudian kita males banget gitu. Nah, di masa-masa itu tuh kakak-kakaknya ini sangat apa ya, suportif lah. Nah, salah satunya itu ada almarhum Kak Christine namanya. Pernah dengar gitu ya. Nah, beliau ini di KKM aktifnya. KKM. Jadi sekretaris di sana. Nah, kebetulan parokinya Kebon Dalem. Nah, Kak Christine ini dulu gurunya adik saya juga.
Dulu guru bahasa Inggris, Miss Christine lah. Oh, guru sekolah ya? Guru sekolah gitu. Jadi dulu Teresiana, terus terakhir kali itu sebelum berpulang tuh di DCS. Gitu. Gimana Nah, ceritanya? awalnya waktu menanggapi panggilan, ini kan sudah berselang waktu saya jadi guru sekolah minggu nih. Gitu sampai kepotong masa rehat itu kerja, ikut orang di luar kota. Udah farewell, udah dikiranya nggak bakal balik Semarang, vakum gitu setahun pas COVID juga kan, sekolah minggunya online. 2020-2021. Kemudian bikin online. Setelahnya ternyata saya pulang ke Semarang lagi, kemudian kembali ikut ngajar. Nah, di saat itulah ternyata ada pergantian masa dewan itu ya, masa tim dewan paroki. Ini pas kebetulan ganti formasi tahun ini. Ditawarin yang PIR ini belum ada yang mengisi. Yang sebelumnya mau mengisi ini kebetulan berhalangan karena mau kerja atau bagaimana di luar kota. Oh ya udah, akhirnya bersama Kak Christine tuh didorong, ayo Sin, nanti sama aku temenin gitu ya. Orang kalau ditemenin di kancani itu kan sangat ya pede, kemudian ya, sangat berani, betul. Apalagi kayak nggak sendirian gitu. Akhirnya jalan tuh, udah terlanjur bilang, maksudnya kayak oke, berani nih. Ya aku berani karena kamu loh Kak, gitu kan. Terus, nah di saat saya mengiyakan itu, ternyata kegiatan-kegiatan di alumni ataupun di yang lain itu pas banyak-banyaknya di pekerjaan. Berarti full. Jadi baru mau memulai panggilan, tapi itu tantangannya udah berat banget. Maksudnya karena rasanya, waduh ini kok panggilan ini udah gak jadi prioritas ya. Kadang kan bagaimana orang hidup itu kan itu ya kok, prioritasnya kan ditata gitu. Saat ternyata yang satu lebih urgent, maksudnya lebih harus dijalankan, akhirnya kita mengorbankan yang lain kan. Nah di sini tuh pelayanan jadi makin akhir nih, kok makin ke bawah-bawah. Akhirnya Kak Christine bilang, udah Sin, kamu bisa sampai kapan? Kamu jangan mundurin diri. Karena di awal tuh udah pengecut banget lah ya. Maksudnya mikirnya shortcut paling gampang tuh lari kan. Maksudnya selesai. Udah, saya juga mundurin diri juga kayak yang sebelumnya aja deh. Padahal udah dilantik. Waktu itu sebenarnya nggak enak juga. Kok ya merasa salah membuat keputusan, ya kan. Merasa gagal juga belum mulai gitu. Cuman ya apa boleh buat. Ternyata Kak Christine hadir bilang kalau misalnya tenang, tak temani, tak backup dulu nih. Tak backup dulu. Kamu bisa sampai kapan? Coba tak lihat sampai Mei, Kak. Itu kan pelantikan dari Desember. November bilang ya, Desember dilantik, terus mau mengundurkan diri awal tahun karena melihat workload-nya yang waduh ini kok saya stres sekali, malah nggak nyanda. Akhirnya Kak Christine bilang, prioritaskan apa yang utama dulu, yaitu pekerjaanmu, ya keluargamu, segala hal yang memang kamu taruh itu lebih atas gitu. Oke, siap. Ini tak backup dulu. Padahal Kak Christine tuh backup banyak acara juga. Banyak pelayanannya dia juga banyak. Pelayanannya luar biasa, full banget. Tapi masih bersedia untuk dorong backup aku gitu. Dan bener di backup, karena aku bilang sampai April, sampai Mei kurang lebih ya Kak. Akhirnya acara Paskahan tuh kita masih bareng tuh dan sebagainya. Sampai pada suatu hari, lagi di ruangan ini juga, lagi kerja, pagi-pagi dapat kabar kalau Kak Christine kecelakaan. Dan meninggal gitu. Maksudnya dipanggil Tuhan lah ya lebih awal. Itu bukannya yang beritanya rame itu ya? Betul. Waktu itu Kak Christine kecelakaan di Semarang juga. Teman-teman mau berangkat kerja, ngajar di DCS. Oh ternyata seniormu. Iya, senior kita. Ini aku masih merinding karena tepat 1 tahun ini aku cerita. 10 Mei lah ya. Seminggu setelahnya. Jadi situ rasanya tuh langsung gak bisa apa-apa, langsung rasain nangis. Karena down sekali, lebih ke loh ini kok beneran sampai Mei ya? Iya kan? Aku kan terakhir bilangnya tak backup sampai Mei. Loh, itu kan seolah-olah saya yang mendengar kata-kata itu kan jadi seperti janjinya tuh bener-bener ditepati loh. Iya toh. Itu bener-bener yang bukan April, enggak Juni juga. Ini bener-bener Mei. Dan memang pasca itu acara yang workload-nya tinggi tadi itu selesai di Maret sampai April. DLBJ udah selesai. Terus Mei itu memang sudah mulai masa-masa bisa bernafas lah ya, bisa mulai ngatur waktu. Dapatlah kabar itu pagi-pagi, terus aduh ya ampun, rasanya itu seperti daunnya itu lebih ke terharu karena kok ini omongan jadi beneran nih.
Ini ditemaninya sampai Mei, beneran sampai Dan Mei itu nih. kenyataan. Dan itu terjadi kenyataan. Yang mana pas ya ketemu teman-teman waktu kita mengantarkan ke tempat terakhirnya, itu benar-benar semua orang bilang, Kak Christine banyak cerita tentang kamu. Wih. Terus maksudnya banyak naruh harapan. Aduh. Itu jadi rasa yang sangat, oh ya ampun, ini tuh apa ya, sebuah kata-kata tak temani. Itu tuh sesuatu yang sangat berarti ternyata, dan dilakukan benar-benar dengan sepenuh hati dan totalitas gitu. Nah setelahnya Mei itu tuh, wah rasanya kayak mau memulai itu agak berat. Karena wah aku tuh mulai ini karena kamu loh. Iya kan gitu kan. Wah pasti kayak rasanya reasonnya, alasannya untuk lanjut itu kayak tiba-tiba hilang. Kok malah hilang? Hilang karena kan dia nggak ada. Rasanya kan awalnya kita motivasinya karena Bareng. ada kamu bareng gitu. Kita garap bareng. Tapi terus satu momen saya mikir, loh enggak loh, dia sudah menepati janjinya loh. Iya kan bener ya, oh ya. Iya. Tak temani sampai Mei. Oh iya bener juga ya. Ya udah berarti ya yang tak pegang sampai hari ini ya udah kita jalanin sebisa mungkin dengan harapan-harapan yang sudah dia taruhkan ke kita. Dia pasti juga nemenin lah ya, mendoakan dari atas. Jadinya, dan aku selalu ingat, ini tuh pelayanan tuh bukan suatu keharusan yang harus membebani hidupmu. Harusnya kalau orang pelayanan sampai terbebani, itu malah jadi tanda tanya gitu ya. Kan nggak happy kalau pelayanan terbebani gitu. Tapi kalau kamu pelayanan kamu melakukan dengan sukacita, malah jadi berkat. Ikhlas. Iya, dan ikhlas. Walaupun tidak harus mungkin rencana-rencana yang sudah buat itu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi saat terjadi, tapi kamu ikhlas dan happy, itu malah lebih, orang-orang sekitarmu tuh lebih senang. Benar. Iya, akhirnya dari berpulangnya Kak Christine, ya maksudnya apa yang udah ditinggalkan itu yang jadi semangat sih, legacy buat kita. Ya jadinya momen yang sangat menyentuh tuh menurutku itu, karena Tuhan itu selalu hadir lewat orang-orang sekitar kita ya kok ya. Maksudnya hadir di semua kejadian betul di hidup kita. Mantap banget. Aku tadi denger itu jujur merinding sih ya. Padahal bukan podcast horor. Bukan podcast horor tapi aku merinding serius. Bo ceritain gitu toh. Wah merinding loh, itu duduk podcast horor tapi kok merinding serius. Ya memang karena merindingnya beda sih. Karena memang apa namanya? Kok segitunya, dan kamu dengan kejadian itu kan kamu semakin, ya Tuhan, kok kamu bener-bener begini ke aku, dan orang yang mau membantuku ya cuman sampai Mei ini, setelah itu kamu panggil, ya kan? Kayak nah, iya yang bikin makin shock tuh adalah ya sampai Mei, tapi kan bukan berarti kamu dipanggil Tuhan ya, gitu kan? Kayak fisikmu masih ada dong gitu, tapi ini tuh benar-benar Tuhan panggil, dan semua orang itu di masa-masa waktu itu mau jambore itu kalau nggak salah. Iya, jadi Kak Christine waktu itu pegang peran yang cukup penting gitu. Jadi mungkin sibuk dan sebagainya juga, tapi masih bisa ngeluangin waktu gitu untuk apa ya, menguatkan orang-orang sekitarnya. Jadi ya kita tuh nggak pernah tahu, maksudnya hal-hal yang terjadi itu ternyata di luar apa yang bisa kita bayangkan gitu. Nggak bakal kepikiran sama sekali bisa gitu tuh. Wah tapi hebat banget sih kalau kuasa Tuhan, hebat banget. Cuman kita kayak gitu kan kadang. Tuhan kok mau ambil kan? Ada perasaan seperti itu nggak? Betul, ada perasaan seperti itu. Ada. Kayak misalnya, piye tuh Tuhan kok orang baik kok mau ambil? Kerjanya bagus banget. Kok mau ambil secepat itu gitu loh. Kadang gitu. Rasanya begitu. Cuman ya kembali lagi, kadang apa yang udah Tuhan gariskan atau pasti ada kehendak Tuhan di situ lah. Dan kita juga di situ cukup bahagia, maksudnya karena sampai hari ini maksudnya semangat yang ditinggalkan oleh Kak Christine tuh bisa kita jalankan pelan-pelan gitu. Dan masih dikenang. Mungkin cara mengenang orang yang sudah tiada paling baik menurutku adalah menghidupi nilai-nilai baik. Mantap banget. Ya di hidup kita gitu ya. Betul, maksudnya jadi warisan terbaik gitu. Mungkin bukan berupa fisik atau barang, tapi apa yang tadi tak temenin, yuk pelan-pelan. Apa ya, semangat tadi untuk mendampingi. Jadi menularkan juga ke yang junior-juniormu. Iya, jadi rasanya pengen ditularkan karena ini loh pesannya. Betul banget. Wah, hebat banget sih. Aku kemarin berita itu kan memang sempat apa namanya jadi pembicaraan banyak karena guru sekolah itu waktu itu ada kecelakaan ya. Aku nggak nyangka sih, maksudnya ternyata temanmu. Baru denger ini loh kita. Iya, Sebelumnya juga nggak ngobrol kan.
nggak ngobrol Baru juga. ini ya. Iya, ini aku juga jarang. Ini baru cerita di sini juga nih, Oh, karena baru cerita di iya, ini baru cerita di Hmm. podcast sama Korean. Karena itu benar-benar pengalaman yang personal ya. Yang Hmm. tahu teman-teman dari sekolah minggu juga. Oh, Karena kan mereka yang sudah tahu aku mau mundur, nggak jadi karena almarhum lagi ini yang backup ini. selalu menemani gitu lah. Wah, Nah, kayak ya Tuhan itu selalu punya rencana. Semua pasti bilang gini, kenapa harus Kak Christine gitu ya? hmm. Padahal tuh jalanan yang lewat tiap hari banyak nggak? Banyak gitu kan. Iya benar, Berarti kalau sampai Tuhan pilih gitu, itu Hmm. pasti ada maksud. betul banget. Iya, ya kita bersyukurnya karena ya sudah kadang kan ada orang kecelakaan kemudian kan masih hidup tapi mungkin Wah, dia ya. ada kekurangan Iya. apa. Kadang kita juga lihatnya jadi sedih gitu ya. Tapi yang ini Tuhan lancarkan semua ya. Iya, Ya kita memang bersyukur itu caranya juga. Tuhan untuk memanggil kan, maksudnya dia nggak menderita, Iya, langsung kan dengan iya Tuhan. betul betul. Hebat banget Jen. Itu lanjutannya ya kok. Nah, Di gimana? bulan Mei yang sama setahun yang lalu, Berarti persis tahun 2023 ya. 2023. Setelah almarhum Kak Christine berpulang gitu, seminggu kemudian ayah sahabat saya berpulang. Ayah sahabatmu. Iya, jadi punya sahabat di Loyola. Oh iya. Sekarang jadi dokter di Inggris. Ayahnya di Magelang gitu ya. Itu kita sudah rencana. Ini kembali lagi. Manusia boleh berencana tapi Tuhan yang merestui ya, yang berkehendak gitu. Kita tuh sudah berencana Juni saat liburan summer lah ya, musim panas. Kita mau ke suatu tempat bareng. Liburan sahabat-sahabat sama orang tuanya ini. Oh, teman saya. orang tuanya ikut. Papahnya tuh harus ikut. Papahnya dekat. Papahnya tinggal papa kebetulan. Jadi, dan dia sama anaknya dekat banget. Iya, dekat. Nah, jadi mamahnya sudah nggak ada duluan waktu dia SMA kelas 1. Kemudian papahnya nggak ada. Di saat itu 1 bulan persis sebelum kita pergi. Malam sebelum papahnya masuk ICU, kami barusan booking tiket pilih yang non-refundable. Jadi kita benar-benar, karena ini kebetulan rencana itu ke Kuala Lumpur. Karena dulu dia sekolah di sana. Saya dan sahabatnya juga itu sudah booking berdua. Ya sudah kita pilih yang paling murah, yang non-refund gitu ya. Karena mikirnya ya apa sih yang mungkin terjadi? Apa sih di pikiran manusia yang mungkin terjadi? Gitu. Ya jujur kalau udah inget ini sekarang jadi kayak nggak boleh gampangin ya. Selalu ada hal di luar kita yang bisa terjadi gitu. Nah, dikabarin tuh waktu itu kalau misalnya malamnya udah beli tiket, besok paginya itu udah siap-siap dan sebagainya, sakit. Papanya sakit. Yang kabarin saudaranya yang di Indonesia. Kemudian, loh kok malamnya malah siangnya masuk ICU. Malamnya kok belum ada kabar lagi gitu ya. Akhirnya tiketnya teman saya yang dari Inggris langsung dipindah ke Indo langsung. Jadi lebih maju ya, lebih switch lebih awal. Akhirnya langsung daripada ada apa-apa, ini udah masuk ICU, lebih baik pulang sekarang gitu. Maksudnya kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Saat teman saya itu masih perjalanan panjang, belasan jam gitu di pesawat, ya Tuhan udah panggil dulu. Jadi yang tahu sahabat-sahabatnya duluan. Dan di situ kesulitannya adalah mau bilang, tapi kan masa kita yang bilang? Iya kan? Kita sudah tahu duluan, papahnya sudah nggak ada. Tapi teman ini belum sampai Indonesia, masih ya itu kan masih di awan nih, masih di pesawat. Nah akhirnya kita tunggu, kita berdua janjian dah jangan bilang dulu nih. Ya kalau papahnya dikip dulu, biar dia tahu dari keluarga, dari saudaranya langsung. Akhirnya begitu dia landing, notifikasi nggak bisa terbendung, internet ya, keluarga udah banyak yang ngucapin turut berduka cita. Rasanya mungkin nggak tahu lemesnya kayak apa kalau saya jadi sahabat saya waktu itu. Dan apa ya, nggak sempat bertemu. Kebetulan belum bertemu sekitar 2 tahun. Belum pulang dari 2 tahun. Belum pulang dari 2 tahun. Dan waktu itu waktu papahnya kangen, sahabat saya itu minta tolong saya ke sana. Oh, gantiin. Tolong papa dihibur, tili'i itu. Akhirnya memang pas ini kan Mei nggak ada, November saya ke sana sama orang tua, dianterin, yuk nili'i gitu. Ngobrol, sedih papanya, memang maksudnya kangen mungkin ya. Udah lama nggak ketemu. Kemudian kondisi waktu itu di Eropa itu masih perang kan, masih ada harga minyak naik dan sebagainya, jadi khawatir, semuanya khawatir dengan anaknya gitu. Jadinya ya kita memahami itu. Nah, pas pulang
rasanya barusan berduka, walaupun itu bukan orang terdekat Iya, ya, tapi iya. kan berduka rasanya. Berduka, kemudian ini harus tegar lagi. Saya yang sampai duluan, jadi kita janjian, dia sampai ke Jogja, saya berangkat dari Semarang. Nah dari Jogja, yang International Airport, itu kan terus pergi ke Magelang kan, itu saya dari ujung-ujung, kita ketemu di tengah. Saya sampai 15 menit sebelum dia sampai. Waduh, duluan. Dan duluan. Malah yang nangis saya. malah yang lihat duluan terus nangis, malah saya sama sahabat saya datang itu benar-benar tegar banget. Maksudnya benar-benar bisa ngontrol emosi, nerima. Walaupun memang hari-hari setelahnya menjadi berat gitu ya. Iya, pasti berat. Karena kan awal-awal kan pasti capek dengan teknis, ya ngurus maksudnya segala berkas dan sebagainya. Itu jadi ya kadang ya udah akhirnya kita nggak jadi pergi tripnya, semua batal. Padahal itu semua baju udah disiapin loh, waktu saya ke rumahnya papanya sudah nyiapin koper, semuanya sudah siapin. Ya memang semua rencana tuh kan kita bisa berencana, tapi yang menentukan tetap Tuhan. Makanya kalau aku pribadi juga ada rencana mau pergi atau ya sekarang baru-baru ini sih belum dulu sih aku rencana tuh hitungannya setahun sebelumnya sudah siap, misal 6 bulan sebelumnya sudah siap, misal tiketing atau hotel. Biasanya kita beli tuh nyicil, jadi setahun misal beli flightnya dulu, udah setahun, rentangnya setahun, terus nanti 8 bulan beli hotel ini, terus nanti berapa bulan beli hotel ini, jadi nyicil kan nggak terlalu berat. Tapi dulu itu aku nggak tak dasari dengan doa. Soalnya yang paling penting sebenarnya tuh kalau kita berencana, misal kita mau kemana ya, harus dibawa dalam doa. Sekecil apapun rencana itu loh, kadang tak pikir-pikir juga sekecil apapun, misal mau besok mau ada event gitu, misalnya kamu ada event apa gitu, ya wis event itu kita doain. Ya gimana pun kalau event itu bakal terjadi apa enggak kan kita nggak bakal tahu. Jadi kalau kita berdoa terus, suatu saat rencana Tuhan nggak sesuai dengan rencana kita tuh, kita bakal oh ya rencanamu yang terjadi Tuhan gitu. Nggak seberat itu ya, nggak seterpukul itu ya. Aku ya ngerasanya seperti baru-baru ini juga sih, maksudnya belum lama, mungkin baru setahun ini lah Pak. Iya, kita bersyukur sih kalau bisa punya kesadaran dan pemahaman nah, itu kesadaran itu yang paling penting. Betul. Karena yang mau sampein tadi. Karena kalau misalnya ya orang tuh bisa mengalami banyak hal dalam hidup, tapi mungkin tidak sadar, jadi tidak bisa menemukan. Betul. Dan itu yang paling kasihan, karena kadang istilahnya kayak gajah di seberang lautan kita tahu, tapi semut di seberang lautan kita tahu, gajah di depan mata kita tuh kita nggak tahu, karena tadi mungkin Tuhan belum siapin hati atau pikiran kita untuk bisa memahami itu ya. Ya kalau ada senior di alumni itu juga bilang hikmat lah ya orang bilangnya, hikmat untuk mengerti gitu. Ya kayak kamu tadi bilang itu kan finding God in all things. Nah itu benar banget sih, karena tapi harus dengan kesadaran. Kesadarannya gimana ya, kita minta sama Tuhan biar Roh Kudus hadir kan. Kadang kalau kita nggak ada kesadaran juga nggak ada rasa bersyukur, isinya bersungut-sungut, nggak ada damai sejahtera gitu. Betul. Wah mantap banget. Ada lagi nggak sih kira-kira nih? Mungkin yang paling ngena akhirnya. Yang paling ngena sekarang. Setelah dari yang terbaru ya. Yang paling baru. Gimana sih, sampai mana? Iya, mungkin pengalaman lain yang berkaitan dengan finding God in all things, menemukan Tuhan dalam segala hal. Tadi kan kita bahas kesadaran gitu ya kok ya. Itu adalah kesadaran bahwa kita berdoa nih, kayak Korean cerita. Semua hal kita dasari dengan doa. Cuman kita tuh berharap bahwa doa itu seringnya, yang tak pahami itu untuk mengubah keadaan. Ya benar. Ya, kita berharapnya Tuhan semoga nggak hujan. Sesuai dengan rencana kita. Kita. Tuhan semoga nggak hujan. Tuhan semoga nilainya bagus. Ya. Semua tuh tentang semua ego kita dan eksternal kita tuh, yang sebenarnya di luar kontrol. Ya. Jadi kita berusaha berdoa untuk mengontrol apa yang ada di luar kita. Betul. Tapi setelah mengalami 1 tahun ini gitu ya, aku menemukan bahwa sebenarnya doa itu mengubahkan hati. Doa mengubahkan hati orang yang berdoa. Wah mantap sih. Jadi saat kita berdoa misalnya, Tuhan semoga nggak hujan. Sebenarnya doa kita itu mengubahkan hati kita supaya saat terjadi hujan, kita tuh siap menerima bahwa oh ya sudah, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi Tuhan tetap kasih hujan. Dan ya sudah, berarti kita menemukan bahwa
oh ya mungkin Tuhan ada di dalam hujan ini, pasti ada maksud baiknya Iya, gitu. betul. Nah, Iya kan? Akhirnya heeh. kita fokusnya doa itu untuk diri kita, internal. Tidak untuk mengubah tadi, Keadaan keadaan Nggak eksternal bisa, tadi. karena Nggak belum bisa. tentu bisa. Ya mungkin Iya. beberapa kali orang ada sing bisa seperti itu. Cuman itu kan nggak mungkin. Kamu 100% atau 90% aja mungkin nggak mungkin. Iya. Jadi kamu pasti piye-piye memang benar katamu tadi Yosin, apa namanya, masalah doa itu mengubahkan hati orang yang berdoa, Mm-mm. bukan faktor-faktor eksternal. Iya, karena kan di luar kontrol kayak Heeh. masa kita nyuruh nih sama Tuhan Betul. gitu. Tapi nah, semakin memahami lagi bahwa kayak kebetulan setahun terakhir nih novena yang paling sering itu Hati Kudus Yesus. Wah, sama itu. Sama Iya, itu cukup sama Olive. cukup apa ya? Dulu kan anak Yesus sempat, terus Rosario juga gitu ya. Terus yang paling bertahan lama itu yang Hati Kudus Yesus. Di Oh, situ kan Hati kita Kudus selalu Yesus. diajarin untuk mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kan carilah, maka kamu akan menemukan. Nah, disitulah. Misalnya Sini ikut-ikut. Dah ikut nih. Sini. Halo. Halo dulu Mei. Halo dulu sana. Kalau ikut harus dulu. Ya, halo dulu. Malu. Ya dengerin ya, Dah, gimana? dengerin. Ya, jadi kalau doa tadi kan mintalah. Ternyata mintanya ada caranya tadi. Minta dalam kapasitas yaitu restunya Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, aku mau minta ini boleh nggak? Jadi seperti minta restu sama mama papa ya, Min? Boleh nggak mah makan permen misalnya gitu. Tapi kalau nggak diturutin kan nggak boleh marah Nggak gitu boleh ya. marah, betul. Karena yang penting kita sudah nyatakan dulu, kita sudah sampaikan dulu apa yang kita inginkan. Tapi tadi doa itu untuk mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan hati. Supaya apapun hasilnya, apapun yang dikasihnya itu kita tetap mampu, nggak kecewa. Kita mampu untuk ikhlas. Wah. Itu yang tak pelajarin sih setahun terakhir ini. Ada kejadian nggak kira-kira yang relate banget dengan yang mbok pahami, yang mbok jadikan apa namanya? Jadiin apa tuh namanya? Pegangan ya, sekarang pemahaman baru gitu ya. Pegangan hidup. Apa ya, kalau Cindy sendiri mungkin yang terakhir ini adalah dalam cari pasangan hidup. Oh gitu. iya, oh itu berdoa. Itu dalam doa juga. Karena bisa nemu, maksudnya kadang kita nggak pernah kepikiran orangnya siapa gitu. Dan saat kita sudah berusaha, kadang kita merasa buntu juga gitu ya. Kayak ya sudahlah Tuhan, terserah ini mau siapa aja. Ketemu di mana kita juga nggak tahu gitu ya. Yang penting doanya supaya aku tidak melewatkannya kalau Tuhan kasih tanda gitu. Iya kan, karena seringkali kita tuh nggak peka. Tuhan tuh sebenarnya sudah beritahu ya. Ini loh Mei. Nah, tapi kadang kita nggak mau dengerin ya kan. Nah, disitulah doa ini itu untuk mempersiapkan hati. Dulu saya merasa bahwa kalau mencintai seseorang nih harus totalitas seperti Tuhan gitu, tanpa syarat dan sebagainya. Maksudnya wah attachment banget nih jadinya, kelekatan sekali sama pribadinya. Benar. Padahal mencintai itu kan berarti kita membebaskan gitu ya. Dan kalau dalam hubungan selalu diingetin sama teman-teman, it takes two to tango. Harus dua orang. Kalau yang satu cinta, yang satu enggak, masa nggak dipaksa? Ya kan, nggak bisa dipaksa. Akhirnya disitulah muncul momen, oh iya, doa itu kita bisa berharap tadi. Tapi kita tidak bisa meminta semua harus sesuai keinginan kita. Betul ya. Karena ada part kita minta restu sama Tuhan, ya kan? Boleh nggak ya? Kalau boleh, wah aku senang. Kalau nggak boleh, ya semoga aku nggak sesedih itulah ya. Karena saya tuh melihat teman-teman saya yang patah hati. Aduh, sedihnya minta ampun kok. Benar-benar yang nangisnya, yang berhari-hari, yang jadi tempat curhat ya. Iya, dengerin curhatan mereka itu buat saya, Tuhan, Bu, aku mungkin patah hati jangan sampai gini ya. Kok nelongso banget gitu. Tapi terus, nah dari doa itu ternyata itu yang menyelamatkan untuk mempersiapkan hatinya tadi, supaya saat berpisah kita tahu kalau misalnya ya udah berarti kalau jalannya nggak bareng itu udah yang terbaik dari Tuhan. Sini. Saya mau cerita nggak? Ada rema tertentu nggak? Maksudnya kayak kamu sing mbok pegang remanya sampai sekarang mikirin. Remanya mungkin Filipi itu ya Pak. Nah, boleh. Iya. Mintalah nyatakanlah segala keinginanmu itu dalam doa dan ucapan syukur gitu. Jelek kalau kita nggak bilang juga keinginan kita apa, karena Tuhan mungkin nggak selalu tahu gitu ya. Mungkin kita ada hal-hal yang kita inginkan gitu. Tapi yang bagus itu di bagian dengan apa ya? Dengan keyakinan dan ucapan syukur gitu loh. Karena di situ kita sadar bahwa
kita juga harus bersyukur apapun Ya, apapun keadaannya. keadaannya, dan kita harus bersyukur apapun yang diwujudkan, ya kan? Walaupun nggak sesuai keinginan kita, tapi yang penting kita sudah menyatakannya gitu. Dan dengan iman yang cukup, Tuhan tuh pasti akan memberikan kamu yang terbaik. Ya, kita memang dalam hidup tuh memang mesti punya pegangan lah. Ya gimana tetap bersandar ke Tuhan. Betul. Ya wes gitu aja Sin. Yes. Kira-kira. Terima kasih sharingnya. Sampai ketemu nanti kapan-kapan lagi. Kita sharing-sharing lagi. Thank you Korean. Thank you semuanya. Dadah nih. Oke. Ya jangan lupa di subscribe dan like. Kamu bilang Mame? Di sini di mikrofon. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah. Dadah.